Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulawati. Saya masih aktif di RA Muslimat NU Tabiatul Wildan. Dalam modul kajian ini, saya mengambil topik tanaman obat, subtopik tanaman jeruk nipis. Dalam P2RA, yang dinilai nilai moderasinya tatawur wa ibtikor, dinamis dan inovatif. Dan di P5, nilai karakternya kreatif, mandiri, general kritis, dan kolaboratif. Diskusi umum dalam topik ini, subtopik ini, kegiatan ini, anak mengenal tanaman obat, topiknya jeruk nipis, itu nanti anak mengenal bagian-bagian tanaman obat atau jeruk nipis. Manfaat dari jeruk nipis bisa buat obat, minuman, masakan. Anak juga memiliki perilaku hidup sehat. Anak dapat bereksperimen dan berkreasi dari tanaman jeruk nipis, mengenal kosakata baru, serta dapat menghargai dan mengapresiasi hasil karya teman, serta mengetahui cara merawat lingkungan sekitar. Untuk tujuan pembelajarannya, menyangkut 3 elemen. Elemen 1, nilai agama dan budi pekerti. Jadi anak mengenal jeruk nipis adalah ciptaan Allah dan anak mengetahui cara merawat lingkungan sekitar. Untuk jati diri, anak mampu berpartisipasi melibatkan gerak motorik kasar dan taktis. Anak merencanakan, memiliki inisiatif untuk belajar, melakukan sesuatu tanpa harus dibantu atau kemandirian. Anak mampu memahami dan dapat melakukan aturan sederhana di lingkungan. Yang ketiga, elemen ketiga yaitu dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Jadi ini anak mampu menunjukkan kemampuan mengenali, memahami informasi seperti gambar, simbol, itu dengan cara menonton video atau mengamati tanaman langsung. Terus anak mampu mengkomunikasikan ide, perasaan, dan pikiran secara lisan dan tulisan dengan di kegiatan ragam mainnya. Anak mampu menggunakan kemampuan berhitung, mengenal pola, pengukuran, dan punya masalah. Terus anak mampu bereksplorasi sebagai proses seni, serta anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen di kegiatan mainnya. Di sumber belajar, kita mengambilnya di lewat video atau tanaman langsung, terus bisa pakai laptop, LCD, atau proyektor. Untuk kegiatan, untuk rencana, untuk langkah-langkah kegiatannya, biasanya ada tiga, pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Untuk kegiatannya, kegiatan awal diawali dengan mengamati jeruk nipis atau menonton video tanaman jeruk nipis. Pertama anak mengamati dulu, nanti menonton video. Terus setelah itu nanti anak-anak berdiskusi. Untuk kegiatan mainnya nanti anak menanam jeruk nipis, menggambar atau melukis dengan jeruk nipis, membuat minuman jeruk nipis, mengecap bentuk jeruk nipis, menyusun huruf, kreasi dari origami membentuk jeruk nipis, serta menghitung jumlah benda. Assessment akhir memakai checklist, hasil karya, dan foto berseri. Terima kasih modul ajar yang saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, kok P5 itu? P2RA. P2RA itu Project Profil Rumah Tangga Alamin. Itu kan menyangkut beberapa elemen itu. Ada 9. Ya, kemudian ada P5. Kelima itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6. Yang diantaranya itu kan yang saya ambil kreatifnya, kemandirian, benar aktif, dan gotong royong itu ada 3. Kepedulian, berbagi, dan kolaboratif. Itu P3 atau P5? Apakah ada proyeknya? Ada proyeknya itu membuat minuman dari jeruk nipis. Oh, gitu. Iya, Ibu, ada beberapa jenis dari P5 kan ya? iya, Apa saja itu? Coba, ini dicek aja apakah ini P3 atau iya. P5 ya. Kalau Ber, P5 itu kan ada beberapa aspek ya, mungkin yang berbasis
apa kebinekaan atau kewirausahaan kan gitu ya. Iya betul. Ya. Tapi kalau kreatif mandiri ini kan lebih ke P3, Bu. Maksud saya gini, P5 itu kan ada 6 ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berkebinekaan tunggal, gotong royong, berkemandirian, Hmm. bernalar kritis, dan kreatif. Kalau yang P2RA gimana, Bu? Apa itu? Kalau P2RA itu banyak, ada 9, tapi yang di Hmm. sini saya yang mengambilnya itu di Tatawur wa Ibtikor itu dinamis dan inovatif. Dia mau belajar bereksperimen dengan menggambar atau melukis, dia membuat minuman. Jadi dia kreatif, suka apa Tuh. mengeksplor, dia mau mengeksplor, terus dia mau bereksperimen. Jadi termasuk di P2RA-nya di Tatawur wa Ibtikor. Kan ini ada kolaborasi ya, Bu ya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, bagaimana penerapan kolaborasi ini? Kolaborasi ini anak ketika dia praktek membuat minuman jeruk nipis. Jadi anak itu dilakukan pembelajarannya dilakukan berkelompok. Saya bagi biasanya tuh saya bagi per kelompok itu biasanya 6 sampai 7 orang. Nah, per kelompok itu dia bekerja sama. Ketika anaknya ada yang diberi tugas sendiri-sendiri. Jadi nanti ada ini ya ketika praktek membuat minuman ada yang mengiris sirupnya, ada yang menuangkan airnya, terus ada yang memeras, memberi Oke ya, oke cukup Bu ya. Nah sekarang beralih ke tujuan pembelajaran Bu. Iya betul. Tujuan pembelajaran lihat ya, dibaca. Yang pertama apa tujuan pembelajaran pertama? Tujuan pembelajaran yang pertama, anak Anak, mengenal juru mimpi adalah ciptaan Allah. ya sekarang lihat di tujuan pembelajaran ya. Yang pertama dibaca Bu. Anak melafalkan doa harian dalam berbagai aktivitas secara mandiri. Oke, jadi nanti ibu meminta anak melafalkan kan ya? Kan nomor dua. Empat, Nomor dua dibaca. anak mengenal rukun iman dan mengingatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya ibu tahu bahwa anak sudah mengenal rukun iman? Buktinya apa? Buktinya cara mengukurnya bahwa anak sudah mengenal rukun iman. Gimana? Dia tahu apa namanya mengenal rukun iman dia dengan cara mengaji, Mengaji, maksudnya mengaji gimana? Mengaji baca Al-Quran gitu membaca mengaji kan? Al-Quran. Kalau dia tahu kalau kitabnya Bu ini kan termasuk ini berarti rukun iman ya Bu ya. Orang Islam itu kan kitabnya Al-Quran seperti itu. Artinya apa? Artinya ketika anak bisa menyebutkan Ya. ngaji itu bagian rukun iman, itu berarti anak udah mengenal gitu ya. Jadi anak melafalkan, anak mengenal. Lah kalau yang ketiga itu rumusan tujuan apa enggak? Yang ketiga beribadah kita sehari-hari. Terus ke terakhir anak mengetahui cara merawat lingkungan sekitar. Anak ketika ditanam di saya ini dia menanam apa tanaman di rumah kan ada Bu saya punya tanaman jeruk nipis gitu. Cara mainnya gimana? Dia menyiram tanaman yang ada di halaman sekolah. Tapi kalau anak mampu memahami, itu gimana cara ngukurnya? Atau ketika dia praktek tanpa di apa namanya Nah, baik. Apakah Ibu ada sesi atau ada cara untuk memantik imajinasi anak atau ide anak? ada ketika Dengan anak sedang mengamati mengatapi tanaman jeruk nipis apa nama tanaman ini ya siapa yang punya di rumah terus oke, oke ya sip. Baik, apakah ada sesi refleksi? ada ketika di penutup kita mengapresiasi anak dengan memberi contohnya ketika dia ujian oh iya tadi kak ini tadi kata Mas sudah itu ya sudah mau apa namanya mempraktekkan cara membuat jeruk nipis bagus ya tadi jadi bisa tanpa bantuan bu guru seperti itu direfleksi besok kalau ketika praktek lagi tolong itu ya diberesin semua soalnya dia setelah itu langsung pergi ya gitu jadi kekurangannya Oke, yang lebih baik. ya baik. Kapan Ibu melakukan asesmen? Melakukan asesmen itu ketika di awal, di awal ya di akhir. Kalau di awal itu biasanya kognitif kognitif dan non kognitifnya. Kalau yang di akhir penilaian akhir itu kita makanya ada checklist, ada hasil karya dan Oke, ya Pak. Sehat ya Bu Susi. Siap. Saya minta dibacakan surat At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Nah, sekarang Ibu nulis. Siapkan pen sama kertas. Nulis Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil adzim. Ya, tunjukkan ke saya. Ya sudah Ibu. Terima kasih Ya, untuk Bu sama-sama. Susilawati. Sukses. Amin. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.